Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa sekalian, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari fikih muamalah kontemporer, dari harta haram muamalah kontemporer karya Ustadz Irwandi Tirmizi, di mana yang nanti kita bahas sudah masuk ke pembahasan jual beli yang mengandung goror atau goror pada harta haram. Ini kita akan lihat beberapa poin bahasan definisi goror, kemudian hubungan goror dengan qimar atau perjudian, hubungan goror dengan maisir, lalu hubungan goror juga dengan qur'ah, undian, lalu hubungan goror juga dengan mukhatarah. Nah, kita akan lihat satu persatu poin-poin tersebut. Baik. Goror harta haram. Definisi goror. Goror berasal dari bahasa Arab yang berarti risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Risiko, tipuan, atau menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan, itu namanya goror. Terus, menurut istilah para ahli fikih, goror berarti jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. jual beli tidak jelas kesudahannya. Di antara pengertiannya itu jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikan lagi jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak. Konsekuensinya itu antara ada dan tidak. Baik, Misalnya, penjual berkata, "Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp100.000. Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak. Lihat, di dalam kotak itu ada yang mau dijual, namun tidak diberitahu oleh si penjual, aku jual barang yang ada di dalam kotak ini. Pokoknya harganya 100.000. Nah, di situ tidak ada unsur kejelasan apa yang dibeli. Nah, ini namanya goror. Terus, Akad di atas mengandung unsur untung rugi atau spekulasi. Bila salah satu pihak mendapat keuntungan, maka pihak lain mengalami kerugian. Inilah hakikat goror. jadi ada unsur untung rugi. Ya. Atau kita sebut ada spekulasi. Terus, Pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga Rp100.000 mungkin mendapat untung jika ternyata isi kotak adalah barang seharga Rp130.000 dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya hanya seharga Rp90.000. nah, jadi bisa jadi dia untung besar, bisa jadi buntung besar. Terus sekarang hubungan goror dengan judi. Dibaca. Hubungan goror dengan qimar atau perjudian. Qimar yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya, seperti suatu aksi atau peristiwa. Nah, terus dari definisi di atas, Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa qimar hampir sama dengan goror, karena asasnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. lihat ya, kalau dilihat dari sini berarti qimar itu hampir sama dengan goror, qimar atau perjudian tadi ya. Karena apa? Sama-sama ada unsur ketidakjelasan. Ya, ada unsur ketidakjelasan. Ya, terus.
Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa qimar biasa terjadi pada permainan atau perlombaan. Nah, qimar itu pada pertandingan atau perlombaan. Ingin tahu lebih jelas tentang ini, di channel Rumeso TV juga ada video tentang fikih musabaqat atau perlombaan. Nanti bisa dikaji itu. Atau tulisan kami di rumeso.com ada fikih perlombaan. Nah, itu bisa dikaji lebih dalam. Terus, sedangkan gharar terjadi pada akad jual beli. kalau gharar pada akad jual beli. Kalau qimar itu ada pada pertandingan atau perlombaan. Kalau gharar itu akad jual beli. Terus, Di antara bentuk qimar, yang pertama, dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang. nah lihat ya, dua orang main nih, lomba. Kalau menang, maka ini sama-sama setor 100.000. Kalau menang, dia yang berhak dapat total 200.000. Silakan bawa pulang. Nah, itu judi. Itu yang dimaksud qimar. Ini dalam pertandingan atau perlombaan. Main futsal bareng-bareng di lapangan. Yang pokoknya setor uang bareng-bareng sudah, kemudian nanti taruhan uang. Yang menang nanti berhak mendapatkan uang sekian gitu. Setelah mereka urunan untuk itu. Atau pakai uang pendaftaran, sama di situ. Terus yang kedua. Dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan, jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan, maka Anda harus membayar uang sekian, dan jika sebaliknya, maka saya bayar uang kepada Anda sekian. Nah, ini dua orang atau lebih melakukan taruhan. Nah, ini yang pakai taruhan ini orang luar, bukan yang ikut berlomba, yang bertanding bola. Maka mereka pakai taruhan untuk ini. Nah, ini namanya qimar juga. Terus, Hubungan gharar dengan maisir. hubungan gharar dengan maisir. Ada lagi istilah maisir ya. Nah, kita lihat berikut ini perkataan Ustaz Irwandi. Gharar adalah salah satu bentuk maisir karena maisir terbagi dua. Yang pertama, maisir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar. Seperti contoh di atas, ini berarti maisir semakna dengan gharar. Gharar adalah salah satu bentuk maisir ya. Jadi gharar, kalau kita lihat dari penjelasan ini, gharar itu salah satu bentuk maisir. Atau gharar kita katakan bagian dari maisir. Gharar itu salah satu bentuk maisir. Karena dalam maisir itu ada dua. Maisir itu terbagi dua ya. Maisir ada dua. Coba diulang maisir yang pertama. Maisir yang diharamkan karena mengandung unsur qimar. Seperti contoh di atas, ini berarti maisir semakna dengan gharar. Maisir yang di dalamnya ada mengandung unsur qimar. Ada unsur qimar, perjudian ya. Ini berarti maisir, dalam kondisi ini maisir itu sama dengan gharar. Semakna dengan gharar. Nah, terus lihat yang kedua. Permainan yang diharamkan, sekalipun tidak disertai pembayaran uang, juga termasuk maisir. Namun ada maisir juga yang bentuknya itu permainan. Permainannya itu tapi yang diharamkan. Nah, sebagian ulama ada yang katakan bentuknya itu dadu, permainan dadu. Kalau dadu ini para ulama katakan haram ya. Yang persisnya pendapat kuat ini catur. Ya, dadu, catur. Nah, itu permainan yang diharamkan. Nanti para ulama misalkan lagi dengan kartu remi, ya. Itu permainan yang diharamkan. Tidak pakai taruhan jadi masalah juga tetap. Nah, terus Sebagian ulama salaf ketika ditanya tentang maisir, ia menjawab, segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah terhadap maisir, termasuk maisir.
Para ulama itu katakan segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah termasuk maisir. Ya, jadi maisir ini lebih umum ya. Segala bentuk lihatnya permainan. Segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah. Segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah. Zikir kepada Allah. Terus pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim serta mereka menukilnya dari mayoritas para ulama. Menurut mereka, sebab diharamkannya maisir bukanlah karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena maisir melalaikan seseorang dari sholat, zikrullah, dan menimbulkan kebencian serta permusuhan. Sedangkan fungsi uang hadiah hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta dalam permainan tersebut. Kalau kita lihat dari pembahasan ini berarti maisir itu tujuannya pokoknya melalaikan. Melalaikan dari sholat, zikrullah. Sedangkan fungsi uang, jadi uangnya itu cuma penarik saja. Uang dalam maisir itu cuma penarik saja. Tidak ada uang di sini untuk taruhan, tetap permainan itu ada. Orang main dadu tadi yang kita contohkan, dadu dalam monopoli, ular tangga, ludo, ya, itu tidak usah pakai uang, dia cuma main saja. Namun terlarang di sini. Ya, terlarang di sini untuk permainan kayak tadi. Terus hubungan goror dengan qur'ah sekarang. Hubungan goror dengan maisir dengan sudah. qur'ah. Sekarang kita lihat goror dengan qur'ah. Qur'ah yaitu suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak namun orangnya tidak jelas. Maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian. Jadi qur'ah itu lotre atau undian ya. Qur'ah itu lotre, undian. Jadi ada untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian ya. Untuk orang-orang yang berhak namun orangnya tidak jelas. Siapa yang dapat ini itu gak jelas. Untuk sesuatu yang mubham. Sesuatu yang tidak jelas. Nah terus Qur'an mengundi. Qur'ah atau mengundi dalam hal ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Qur'ah itu dibolehkan. Qur'ah atau lotre tadi ya. Ini dibolehkan. Lihat dalilnya. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bila hendak melakukan perjalanan jauh mengundi di antara para istrinya siapa yang memenangkan undian berhak ikut bersama Nabi. Nah, seperti Nabi SAW waktu perang ya, beliau mengundi dulu. Siapa di antara istri beliau yang ikut. Ya, pernah Aisyah itu ikut sampai Aisyah pulang, akhirnya terjadi fitnah yang menimpa Aisyah, yaitu hadisul ifki. Aisyah sampai dituduh berzina ya dengan Sofwan. Nah, sebelum berangkat itu Nabi SAW mengundi dulu istri-istrinya, dan yang keluar dalam undian ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Terus yang kedua, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shaffil awwali summa lam yajidu illa ayastaimu alaihi lastahamu." Seandainya umat Islam tahu keutamaan mengumandangkan azan dan keutamaan shaf pertama, salat berjamaah, lalu mereka tidak mendapatkan posisi tersebut melainkan dengan cara mengundi, sungguh mereka akan melakukan undian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dua hadis di atas. Dua hadis di atas menjelaskan bahwa melakukan undian untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak hukumnya boleh. Nah, jadi asalnya qur'ah tadi boleh. Terus adapun undian yang dilarang yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian. Nah, adapun undian yang dilarang ini ya.
menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian. Menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang. Menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang. Ya, terus. Misalnya, A dan B masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp100.000. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila yang keluar adalah bagian A, ia mengambil uang yang terkumpul sebanyak Rp200.000 dan sebaliknya. Nah, masing-masing mengeluarkan uang sebanyak 100.000. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila yang keluar adalah bagian A, jadi uang logam tadi kan ada dua belahannya, ada bagian A, bagian B. Ia mengambil uang yang terkumpul sebanyak 200.000 dan sebaliknya. Ini kan berarti mengambil kepemilikan orang lain, mengambil uang orang lain, alias judi di situ. Terus. Undian seperti ini termasuk bai gharar dan bagian dari perjudian. Ini termasuk bai gharar. Dan ini bagian dari judi. Terus. Jadi, undian hanyalah sekedar sarana. Bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak, maka hukumnya boleh. Tetapi bila digunakan untuk mengambil hak orang lain atas sesuatu barang miliknya, maka hukumnya haram. Nah, berarti perbedaannya ya. Untuk lotre atau qur'ah atau tadi undian yang dibolehkan, ini ya, undian yang dibolehkan itu yang sifatnya menentukan orang yang berhak di antara orang yang berhak. Menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak. Ingat itu ya. Menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak. Tadi kan istri-istri Nabi diundi. Semua berhak untuk pergi bersama Nabi SAW. Namun dipilih salah satu. Sedangkan undian yang dilarang adalah menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang. Jadi masing-masing bertaruh nih. 100.000, 100.000. Kemudian ada yang haknya diambil. Ini 100.000-nya ini diambil. Karena diundi tadi. Ini namanya mengambil kepemilikan suatu barang dari orang lain. Ya. Maka hukumnya haram. Jadi kaidahnya seperti itu untuk membedakan kapan lotre yang dibolehkan, kapan lotre yang tidak dibolehkan, kapan qur'ah atau undian yang dibolehkan dan kapan yang tidak dibolehkan. Nah, kemudian bahasan terakhir kita, berarti setelah bahasan ini kami buka sesi tanya jawab. Ini insyaallah lebih banyak. Mau tanya umum silakan tentang zakat atau yang masalah lainnya. Bisa nanti siap-siap di nomor telepon 0812 281 85131. Kami ulang di 0812 281 85131. Nanti setelah bahasan ini ya, kita bahas satu lagi hubungan gharar dengan mukhatarah. Hubungan gharar dengan mukhatarah. Mukhatarah lebih umum daripada gharar. Mukhatarah terbagi dua. Yang pertama, mukhatarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. Mukhatarah jenis ini termasuk qimar dan gharar. Ya, terus lagi. Yang kedua, mukhatarah yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan. Akan tetapi, barang dan harganya jelas. Yang tidak jelas, apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Mukhatarah jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk gharar karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari mukhatarah jenis ini. Nah, terus Ibnu Taimiyah berkata, tidak ada satupun dalil yang mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah. Bahkan sebaliknya Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah yang pelaku akad masuk ke dalam area untung dan rugi. Karena seluruh pelaku niaga mengharapkan keuntungan dan menghindari kerugian.
Dengan demikian, mukhatarah jenis ini dibolehkan berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, dan ijma', dan seorang pedagang dapat disebut mukhatir atau spekulan. Nah, jadi mukhatarah itu intinya orang yang melakukan spekulasi ya. Spekulasi. Ada di sini mukhatarah yang disebabkan oleh ketidakjelasan. Ada spekulasi ini karena ketidakjelasannya. Ketidakjelasannya ini pada barang atau harga. Mukhatarah jenis ini termasuk qimar. Ya, qimar atau gharar. Kemudian mukhatarah atau spekulasi yang kedua itu ini dalam hal belum dapat memastikan keuntungan, akan tapi barang dan harganya jelas. Yang tidak jelas dia cuma mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. Jadi di sini spekulasinya itu sebelumnya barang dan harganya itu jelas. Kalau orang main judi, ya dia pasang taruhan di situ. Ini barang yang mau diperoleh ini nggak jelas. Kalau ini jelas nanti dapat, tapi untuk keuntungan, ini ya untuk keuntungan ini masih mukhatarah. Ini masih mukhatarah, yaitu masih spekulasi. Ini besarnya berapa ini ya? Ini dapat untung 2 kali lipat atau dapat untung sedikit saja. Nah, itu kan masih spekulan. Masih spekulasi. Orang yang melakukannya itu namanya mukhatir. Itu spekulan. Nah, terus Berdasarkan hal di atas, maka jual beli yang dilakukan secara cepat terhadap beberapa jenis barang seperti saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi karena pembeli kemungkinan mendapatkan keuntungan dalam beberapa saat atau sebaliknya tidaklah dianggap qimar apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Nah, jadi kalau jual beli saham itu belum tentu qimar ya. Apabila rukun dan syarat jual beli tadi terpenuhi. Maka jual beli yang dilakukan secara cepat terhadap beberapa jenis barang gitu. Contohnya sini beliau sebutkan saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi. Nanti mungkin di suatu waktu nanti saham ini jadi naik begitu. Ya, maka ini tidak termasuk dalam unsur ya mukhatarah spekulasi yang kita sebutkan di sini. Berarti kesimpulannya kita pelajari berapa istilah tadi. 1, gharar dengan qimar. 2, gharar dengan maisir. 3, gharar dengan qur'ah. 4, gharar dengan mukhatarah. Saya ulang, yang pertama tadi hubungan gharar dengan qimar, dengan perjudian. Ingat kalau qimar atau perjudian itu biasa pada perlombaan atau pertandingan, sedangkan kalau gharar ini pada akad jual beli. Kemudian hubungan gharar dengan maisir. Maisir itu ada 2 macam, ada maisir yang ada unsur kimarnya karena situ pasang taruhan. Kemudian ada yang kedua permainan yang diharamkan. Pengertian umumnya maisir itu adalah segala bentuk permainan yang melalaikan dari sholat dan zikrullah. Nah, maisir itu biasanya pokoknya itu pada permainannya atau pertandingannya, bukan pada taruhannya. Taruhannya itu cuma ya penarik saja. Namun intinya itu pada hal yang melalaikan ini dari sholat dan zikir kepada Allah. Kemudian hubungan gharar dengan qur'ah. Qur'ah itu ada 2 macam ya. Qur'ah itu ada 2 hukumnya. Hukum asalnya itu boleh. Namun bolehnya ini untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak. Walaupun orang-orang yang dapat ini masih mubham, masih belum jelas. Nah, sedangkan undian yang terlarang itu untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang. Nah, ini masuk qimar, masuk judi.
Masuk bai gharar, masuk judi. Kemudian ada lagi hubungan gharar dengan mukhatarah. Mukhatarah itu artinya spekulasi. Nah, kalau spekulasinya di situ ketidakjelasannya itu pada barang atau harga, maka di sini gharar, qimar. Namun kalau barang dan harga jelas, cuma keuntungan saja masih belum tahu besarnya berapa, maka ini spekulasi yang dibolehkan. Ya, jual beli memang seperti itu. Orang itu dagang, dia belum tahu dulu ini dapat keuntungan berapa. Walaupun sudah pasang proposal, nanti rencana kita akan dapat untung 2 kali lipat. Namun belum tentu dapat seperti itu. Baik, para pemirsa sekalian, kami rasa cukup sampai pengertian tadi. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas hukum bai gharar, hukum jual beli gharar. Baik, jika ada pertanyaan kami buka bisa langsung lewat telepon di 0812-281-85131 atau lewat WA di nomor yang sama 0812-281-85131. Monggo bisa dari WA terlebih dahulu. Afan Ustadz, Ana mau tanya. Seperti antum bilang bahwa zakat fitrah lebih baik diberikan kepada kerabat. Sedangkan Ana kerja di kota lain yang tidak ada kerabat di sana. Apa boleh Ana zakat fitrah tetap ke kerabat Ana, Ustadz? Asalnya kalau lihat dari waktu, ya lihat dari waktu penyaluran zakat fitrah itu kan pada saat Idul Fitri ya. Maka kalau dapati malam Idul Fitri itu di mana, maka pengeluaran zakat fitrah itu di tempat tersebut. Maka nanti dia ada timbang-timbang karena mendapatkan tempat atau dengan keluarga. Kalau mau ditimbang-timbang yang lebih dekat maslahatnya itu kepada keluarga tadi. Dia salurkan kepada keluarga walaupun nanti tidak disalurkan di tempat yang dia dapatkan Idul Fitri tadi. Namun saya perlu kaji ini lagi mana yang lebih dekat dalam hal ini. Wallahu a'lam. Apakah saya boleh memberikan zakat mal untuk adik kandung ya, yang tidak bekerja, jadi dia hidup sehari-hari dari bantuan saya dan sudah bertahun-tahun ditinggal suami yang tidak memberi nafkah? Suami tidak pernah beri nafkah lagi, berarti sudah jadi tanggungan kakaknya tadi ya. Maka saran saya kalau ada yang lain ya kasih ke yang lain, karena baiknya zakat dengan nafkah itu tidak jadi satu. Jadi salurkan ke yang lain, sedangkan untuk dia cukup ditanggung nafkahnya saja. Wallahu a'lam. Terus izin bertanya, hukum bermain saham gimana Ustadz? Tadi sudah sebutkan Ustadz Arwandi, secara umum masih boleh. Ya, secara umum itu masih boleh. Ya, tadi perkataan terakhir tadi ending tadi mungkin nggak dengar sampai terakhir. Ada endingnya tadi. Sudah terlanjur bertanya mungkin. Saham itu masih dibolehkan asalkan rukun dan syarat jual beli itu terpenuhi. Belum tentu masuk dalam gharar. Dan walaupun ada spekulasi, namun spekulasinya itu dalam hal keuntungan, bukan barang dan harga yang tidak jelas. Terus kalau kita bayar zakat keluar kota dengan cara ditransfer, kemudian uangnya dibelikan beras sama yang menerima zakat, bagaimana Ustadz? Dibolehkan. Ya, masih dibolehkan. Seperti awal tadi ada yang bertanya tentang dia kerja di perantauan, terus mau bayarkan untuk keluarganya, boleh. Terus jika kita dahulu semasa sekolah pernah mencuri, bagaimana kafaratnya Ustadz? Dan apakah sudah bisa dijatuhi hukuman potong tangan? Hukum potongan tangan itu kalau ada pemerintah yang menerapkan, gak usah cari-cari masalah dengan cari orang untuk potong tangannya, gak usah. Ya, sekarang tobat. Dan kalau itu barang orang lain, segera kembalikan pada orang yang memiliki barang tersebut. Baik, ada yang mau telepon silakan di 0812-281-85131 atau di layar siaran itu yang ada di YouTube atau di Facebook, bisa lihat nomor HP yang ada di bawah judul, lalu hubungi di 0812-281-85131. Monggo. Ya. Tadi disebutkan bahwa sebagian ulama mengharamkan catur. Kemudian apa hukumnya membuat desain logo maupun ilustrasi yang berkaitan dengan catur? Yang berkaitan dengan catur, dia cuma bikin ilustrasi ya. Coba diulang tadi, dia buat apa? Sebagian ulama mengharamkan catur. Kemudian apa hukumnya membuat desain logo maupun ilustrasi yang berkaitan dengan catur? Kalau menganggap itu boleh, gambarnya tadi yang penting tidak gambar makhluk hidup ya. Kalau gambar orang berarti dikurangi gambar tersebut ya. Terus bagaimana kalau misalkan mendapat bonus dari pabrik, wajib zakat atau tidak?
mendapat bonus dari pabrik. Tunggu dulu dipakai setahun, ya pas kebiasaan zakatnya baru dia keluarkan, tidak langsung dikeluarkan. Baik, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana? dengan Pak Sandi di Cibinong. Ya, silakan Pak Sandi. Ya, saya menanyakan bagaimana hukumnya bila kita contohnya membeli kurma, kemudian ada undiannya dari 1.000 pembeli itu nanti akan mendapatkan umroh gratis. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Dari 1.000 pembeli itu akan mendapatkan umroh gratis. Gratis, Ustaz. Ya, satu orang pembeli itu. Kira-kira itu kurma belinya harga normal enggak? Harga normal, Ustaz. Harga normal ya. Saya nggak yakin ya itu. Pasti ada selisih dan selisih itu dia pakai untuk undian nantinya. Karena nggak mungkin kalau itu normal 25 juta untuk umroh dia dapat dari mana itu? Nggak main-main jumlah 25 juta loh Pak. Iya kan? Iya, ya. Contohnya misalkan Ajwa itu harga di 200.000 Ustaz, gitu. 200.000. Ya paling dia Ya. sudah ambil untung besar juga di situ dan sisanya itu dia sisihkan untuk undian. Ya, bagaimana Ustaz? Maka kalau asalnya sih makanya saya tadi tanya harga normal atau tidak. Kalau harga normal saya baca di buku Ustadz Irwandi di sini pemahaman beliau kalau harganya itu normal maka itu bentuk hadiah dari si pembeli. Ya, jadi memang misalnya harganya 180.000, ya memang 180.000 saja semuanya, dia nggak naikkan nggak ini. Dia sudah dapat dari situ. Jadi dia pasang harga normal. Terus ada undian ini sebagai bentuk istilahnya reward pada para pembeli begitu. Kalau kayak begini tidak masalah. Namun kalau harganya tidak normal, ya dia 180 dia taruh jadi 300.000, itu kan harga nggak normal. Dan dia dapat untung besar dari situ dan untung ini nanti dipakai untuk undian, maka itu nanti jadi masalah. Jadi kesimpulan saya hati-hati saja karena masih istilahnya syubhat lah. Ya, kalau baiknya sih tidak diikuti. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WhatsApp Ustaz. Ya, silakan. Afwan Ustaz, kalau valuta asing atau forex seperti halnya sama saham tapi yang online, itu bagaimana hukumnya? Saham yang online. Asalnya tadi boleh ya, namun ada rinciannya. Suatu saat kita bahas sampai saham, nanti insya Allah ada pembahasannya di situ. Baik. Bolehkah membeli buku dengan sistem arisan? Beli buku dengan sistem arisan. Semuanya kan dapat giliran itu. Iya, dia pakai lotre, pakai undian, namun semuanya dapat giliran. Asalnya masih boleh. Yang dapat duluan berarti dia nanti berutang, setelah itu dia bayar. Yang belum dapat berarti dia nabung, nyicil nabung, nanti di akhir diambil. Enggak masalah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Ya, Pak nanti fokus ke telepon, siarannya bisa dikecilkan dulu. Oke, siap. Ya. Monggo silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa di mana? Dengan Zakaria di Makassar. Nah, Pak Zakaria silakan. Yang saya mau tanyakan Ustaz gini, bagaimana batasan-batasan menggambar dalam, saya kan seorang desainer logo dan brand. Saya basicnya di percetakan, tapi beberapa customer itu ingin mencetak yang ada unsur gambar atau foto. Ya. Yang ada unsur gambar atau foto. Siapa yang gambar? Yang gambar itu saya. Gambar ini foto langsung apa Bapak buat gambar sendiri pakai vektor atau semacamnya?
gambarnya dari ada dari beberapa customer foto, dan ada yang minta dibuatkan langsung seperti vektor dan lain-lain. Seperti itu, Ustaz. Kalau yang buat langsung itu harus diperhatikan bagian muka tidak dibuat full. Dibuat, jadi ditutup gitu ya, Ustaz ya? Ya, jadi kosong begitu mukanya. Oh, Cuma iya, kayak iya. bulatan saja. Jadi artinya rambut boleh, rambut sampai kalau kumis begitu masih bisa, Ustaz ya? Baiknya dihilangkan sajalah bagian mukanya kayak kosong. Kalau mau tahu contoh-contoh gambar kayak begini, lihat di Instagram rumaiso.com. Romeso.com. Tapi kalau itu Ustaz, yang itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau mencetak majalah yang ada gambar perempuan atau gimana, itu gimana, Ustaz? Ya, Hukumnya? itu. Karena kan saya nggak bisa harus nolak seperti itu, Ustaz. Biasanya. Itu gambar telanjang nggak itu? Biasanya karena dia hanya seperti brosur yang mungkin ada informasi-informasi apa, dan ada gambar ilustrasi foto dari beberapa perempuan, laki-laki, mungkin seperti itu, Ustaz. Kalau Majalah. selama tidak buka aurat boleh. Oh, gitu, Ustaz. Iya. Nah, yang ketiga, Ustaz, yang terakhir, Ustaz, gimana kalau hukumnya ada seorang perempuan yang punya kapabilitas dalam bidang ekonomi, ekonomi syariah, tapi dia ingin menunjukkan, membagi ilmunya itu di YouTube, menampilkan wajah dan sambil seperti podcast begitu, Ustaz. Hukumnya gimana, Ustaz? Mungkin paling aman pakai suara saja tanpa pakai wajah. Oh, gitu ya. Iya. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Ya, bisa baca lagi di WA. Saya adalah seorang dropshipper yang dia dropshipper ya. yang bekerja sama dengan suatu agen penjualan buku. Ada agen penjualan buku. Lalu saya mendapat keuntungan dari persentase yang telah ditetapkan oleh pihak agen. Nah, kalau ada kerjasama antara dropshipper ini dengan agen, misalnya dia sebagai wakil, maka dibolehkan. Terus, bagaimana hukumnya jika mengambil kursus pajak, Ustadz? Kursus pajak asalnya tidak boleh. Misalnya ada kepentingan misalnya untuk mengurangi kezaliman pajak, kan bisa dibayarkan paling sedikit gitu ya. Nah, dia pelajari itu baik-baik. Jadi asalnya tidak boleh kecuali untuk tujuan itu. Terus, hukum arisan yang dari awal semua sudah ditentukan kapan peserta arisan akan dapat uangnya. Bagaimana, Ustadz? Ya, itu namanya bagi-bagiin. Biasanya kalau kapan dapatnya itu nanti kan setelah diundi. Itu bukan arisan lagi pada umumnya itu. Sini ada yang nanya buku yang dipakai itu apa? Ini bukunya ya, buku karya Ustadz Irwandi Tirmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Ini banyak di pasaran. Sudah sampai cetakan ke-22 ini. Bisa dicari. Ya, harga sekitar 180.000 mungkin. Terus, bagaimana hukum meminjamkan nama untuk menggadaikan BPKB kendaraan ke saudara yang sedang membutuhkan uang untuk membayar rumah sakit? BPKB untuk saudara yang mau minjam uang untuk biaya rumah sakit, nggak boleh. Kecuali kamu bantu saja langsung, nggak usah pakai pinjam. Saran saya yang saudaranya ini bantu langsung gitu. Mudah-mudahan diberikan keberkahan rezeki. Terus, apakah pengundian hadiah melalui putaran roda termasuk mengundi nasib, Ustadz? Putaran roda gimana bentuknya itu? Yang dimana isian dari undian tersebut tidak semuanya hadiah. Pakai ini enggak, itu pakai taruhan enggak? Kalau pakai taruhan judi. Kalau tidak pakai taruhan, ya, tidak pakai taruhan, itu permainan-permainan dibolehkan enggak ya? Ada yang masyru', ada yang boleh, ada yang haram. Kalau itu cuma sekedar permainan, maka tidak ada taruhan di situ, boleh. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Sati di Purwokerto, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, kan saya menabung ada di bank konvensional. Iya. Jadi di dalam bank konvensional itu ada itu apa? Ada bunganya gitu, Pak. Kebetulan ada depositonya juga, jadi dapat bunga gitu. Iya. Tapi bunganya itu
bunga dari deposito itu saya alihkan ke dalam ke dalam tabungan, jadi tidak ditambahkan ke dalam depositonya gitu. Jadi depositonya kalau misalnya 1 juta ya tetap 1 juta terus. Terus bunga dari deposito itu dialihkan ke dalam bank konvensionalnya, dimasukkan ke dalam bank konvensional. Dan setiap bulan saya keluarkan itu bunga-bunga dari tabungan tadi, terus saya anggap itu riba. Jadi itu saya keluarkan lagi riba tadi, saya berikan kepada misalnya siapa yang membutuhkan gitu dari riba. Terus yang jadi pertanyaan saya, apakah boleh saya menyalurkan misalnya kepada kerabat gitu yang membutuhkan? Terus yang kedua, apakah boleh riba tersebut saya bayarkan untuk menutupi hutang pajak suatu badan atau perusahaan seseorang gitu untuk bantu itu? Baik, yang pertama dulu tadi Ibu bayar untuk apa tadi? Kerabat. Gimana? Yang pertama Ibu kasih riba untuk kerabat. Untuk bantu kerabat gitu. Kerabat yang susah. Iya. Ini kerabat Karena yang dia nggak bekerja gitu, terus nggak punya suami juga, nggak ada penghasilan gitu. Ibu nggak biasa tanggung nafkah dia tiap bulan? Enggak, Boleh diberikan untuk dia. iya diberikan aja gitu. Iya. Kalau Namun saya lihat statusnya- dia itu, ya saya keluarkan dari dana riba itu, tapi tidak selalu ke dia. Kadang ada juga orang lain gitu, yang di luar kerabat gitu. Iya, nggak apa-apa, bisa Bu. Bisa. Ya, namun Terus kalau statusnya. yang untuk kalau membantu bayar pajak itu gimana ya Pak? Nah, sebentar, yang pertama dulu. Namun statusnya yang pertama ini bukan bersedekah, namun mencuci harta. Beda ya. Iya. Nah, kalau bersedekah itu ada ketentuan dan pahala di situ. Kalau ini cuma mencuci gitu. Betul. Ya, jadi dipahami seperti itu. Kemudian yang kedua, Iya. ini untuk bayar pajak perusahaan lain, bukan punya Ibu. Punya saya Pak, tapi saya memberikan itu, tapi saya nggak dapat, maksudnya tuh tidak ada ini. Bisa dibilang itu, jadi saya menyerahkan ke seseorang gitu ya Pak, perusahaan itu saya yang buat, tapi saya menyerahkan ke seseorang untuk dikelola. Jadi mau jalan atau tidak perusahaan itu tergantung dia gitu. Jadi kalau dia sekarang kan kondisi perusahaannya itu kayak pilot gitu Pak, dengan hutang bertumpuk gitu. Jadi saya kan nggak bisa bantu untuk itu gitu. Jadi saya mau bantu dia untuk melunasi hutang pajak dia gitu. Nah, apakah boleh saya menggunakan dana riba ini? Saya belum kasih sih, cuma saya hanya sedang wacana gitu. Apa boleh dana riba ini saya bantu dia untuk menjalankan, untuk membayar hutang-hutang pajak dia gitu. Kebetulan dia kena pajak pribadi juga gitu, karena dia tidak lapor pajak atau untuk diri dia pribadi gitu Pak. Itu bagaimana? Ibu dapat keuntungan dari perusahaan itu atau tidak? Kalau dapat sih dapat ya Pak. Tapi itu gimana ya? Kan marketingnya dia gitu. Saya nggak ikut-ikut gitu. Saya hanya ikut mendirikan aja, memberikan modal buat dia pinjaman istilahnya gitu Pak. Tapi kenyataannya dia tidak bisa mengembalikan pinjaman, sehingga ya itu pilot gitu, perusahaan itu pilot gitu Pak. Dan dia bertumpuk hutang pajaknya gitu. Karena Ibu memiliki itu terus punya bagian di situ, baiknya tidak Bu. Oh gitu. Iya, jadi riba tadi tidak boleh disalurkan untuk dua hal ya. Yang pertama, tidak boleh untuk yang sangkut paut dengan kepentingan pribadi si pemilik riba. Kemudian yang kedua, tidak boleh disalurkan untuk pembangunan masjid. Iya. Selain dua ini boleh. Gitu. Gitu. Tapi kalau untuk masjid ya Pak, oke. Kalau untuk pajak berarti saya Pending aja dulu. pikirkan gitu. Iya. Ya terus karena sekarang untuk masjid Pak. Kalau untuk masjid itu pernah saya datang ke satu masjid gitu ya Pak. Terus di situ ada tulisannya, ada kotak-kotaknya gitu, dana riba gitu. Jadi orang-orang yang mempunyai dana-dana riba itu Pak suka memasukkan uang itu ke kotak dana riba itu Pak. Mungkin dia pakai untuk kepentingan sosial itu seperti bangun jalan
ada toiletnya, bukan bangunan masjidnya Bu itu. Oh iya iya. Kalau itu kan di luar masjid maka tidak masalah. Oh gitu. Iya. Ya. Boleh satu lagi Pak? Iya, silakan Bu. Jadi gini Pak, saya kebetulan punya ada zakat mal gitu dari perhiasan, dari tabungan juga. Iya. Terus yang saya ingin tanyakan Pak, bolehkah zakat mal itu kita berikan kepada kerabat yang tadi gitu, misalnya ya karena dia tidak bekerja gitu, terus tidak punya suami, tidak ada penghasilan lah istilahnya gitu. Biasanya itu ditanggung oleh bukan ditanggung sih, dibantu gitu oleh saudara-saudara yang lain gitu. Sementara saya pengen juga gitu memberikan beberapa sebagian zakat mal saya untuk dia gitu. Boleh seperti itu Pak? Boleh saja, pahalanya malah dua Bu. Ibu dapat pahala sodako dan kedua itu dapat pahala silaturahim. Oh gitu. Iya. Ya. Terus untuk perhitungan zakat yang perhiasan Pak? Iya, perhiasan ya. Emas ya? Iya. Iya emas. Iya. Itu kalau perhiasan itu kan tidak semuanya sama ininya ya Pak. Harganya, Gramnya. karatnya. Apa itu Pak? Karatnya iya. Ya. Terus itu kita mengambil patokan yang mana ya Pak? Apa yang paling tinggi? Ini aja Bu, pakai nilai. Jadi nilai. Jadi Ibu punya misalnya ada yang 18 karat, ada yang 24 karat. Ibu semua jadikan harga emas ini saat ini berapa gitu aja. Bisa meratakan semuanya gitu Pak? Enggak, kan ada yang 18 karat nanti per gramnya sekian rupiah. Nanti yang 24 karat per gramnya sekian rupiah. Ibu total ini masing-masing ini kan ada berapa gram. Kalau nilainya di atas 85 gram emas murni. 85 gram emas murni itu saya hitung-hitung sekitar 76 juta rupiah. Maka nanti kena zakat 2,5% dari jumlah gramnya. Oh gitu. Iya. Ya. Terus kalau untuk yang kayak berlian gitu Pak, kan batu berlian itu kemarin Pak Ustadz kan bilangnya itu tidak dizakatkan gitu ya Pak? Iya. Sementara berlian itu kan dia ada emasnya ya untuk ininya. Nah biasanya di berlian itu ditulis emasnya sekian gram gitu. Apakah itu kita zakatkan Pak? Nah, emasnya nanti masuk dalam hitungan zakat, gabung dengan emas-emas Ibu. Oh gitu. Cuma batu berliannya aja yang tidak kita hitung gitu. Iya, berarti kalau misalnya di situ ditulis 2 gram, Ibu punya emas yang lain, misalnya 100 gram, 100 tambah 2 dimasukkan. Oh gitu. Iya. Ya. Baik. Jazakallah khair. Iya, cukup ya Bu ya. Baik. Iya, makasih. Ya, lihat WA lagi silakan. Ana ingin menanyakan tentang hukum beli emas secara online, akan tetapi pembayarannya secara COD atau cash on delivery. Apakah dibolehkan Ustaz? Ketika transaksi mengikatnya itu kapan? Online ataukah pas COD tadi? Kalau pas mengikatnya itu pas online nggak boleh, karena tidak yadan biyadi. Namun kalau pas COD-nya baru deal harga di situ, baru bayar di situ dan mengikatnya di situ, nah, itu baru dibolehkan. Baik. Apakah ada proses memberikan zakat fitrah ke kakaknya almarhum ibu saya, atau cukup diberikan zakat fitrahnya dalam bentuk uang lalu saya sampaikan kalau ini adalah zakat fitrah dari saya, Ustaz? Coba diulang. Apakah ada proses memberikan zakat fitrah ke kakaknya almarhum ibu saya? Oh, kakak almarhum ibu ya. Atau cukup diberikan zakat fitrahnya dalam bentuk uang lalu saya sampaikan kalau ini adalah zakat fitrah dari saya? Baiknya sampaikan dalam bentuk beras, terserahkan kepada kakak dari ibu tadi. Ya, terus? Apakah sholat id boleh dilakukan sendiri di rumah, Ustadz? Dalam mazhab Syafi'i, sholat id boleh dilakukan sendirian di rumah tanpa khutbah. Terus? Bagaimana hukumnya jika ibu saya memberikan zakat mal kepada adiknya yang sudah tua? Ibu memberikan zakat pada adik yang sudah tua, terus? Tidak berpenghasilan, ditinggal begitu saja oleh suaminya. Kalau memang tidak ada yang nanggung, dan itu juga bukan kebiasaan nanggung nafkah, dan itu bukan wajib nafkah, maka boleh berikan zakat untuk dia. Baik, terakhir mungkin. Bolehkah kita menerima hadiah dari toko langganan kita?
Bolehkah menerima hadiah dari toko langganan kita? Boleh. Kalau dia memberikan seperti itu sebagai bentuk terima kasih, reward pada Anda yang jadi pelanggan. Ya, demikian yang kita bahas. Insya Allah besok hari kita bahas tentang siapa saja penerima zakat fitrah. Siapa saja penerima zakat umum ya, zakat mal ataupun zakat fitrah. Kita bahas di kesempatan berikutnya biiznillah. Demikian yang kami bahas. Insya Allah hari ini tetap ada jadwal seperti biasa jam 2 siang. Kemarin mohon maaf ada halangan. Kemudian jam 8 malam juga untuk remaja. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.